Di sini ada 4 macam bunyi. Ada 4 macam bunyi. Yang pertama, bunyi dari air bah. Bunyi dari air bah, saudara-saudaraku. Air bah itu pasti air yang mengalir. Suatu banjir, ya. Suatu limpahan air. Jadi bukan air tenang, tapi air yang membanjir. Ada suatu gerakan memenuhi segala tempat, suatu arus, ya, di dalam ayat yang lain disebutkan suatu banjir, ya, yang dapat menguji kehidupan kita sekalian. Ia mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah. Ini suatu aliran yang kuat. Ini permulaan digunakan istilah desau air bah. Desau air bah ini, saudara-saudaraku, akan terus berkelanjutan sampai pada akhirnya. Di mana akhir desau air bah ini? Di sini pengikutan, saudara-saudaraku, dikatakan di atas bukit Sion. Desau air bah ini bergemuruh, saudara-saudaraku. Satu aliran yang kuat. Kemana arahnya? Wahyu 19. Di sini arahnya. Jadi pengikutan yang tidak separuh-separuh, tapi satu pengikutan yang terus sampai pada akhirnya. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Di sini akhir dari desau air bah. Di sini akhirnya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, ya, katanya. Deru guruh yang hebat itu sama. Jadi 2 kali, saudaraku, ya. 2 kali disebutkan bunyi ini. Di atas bukit Sion dan di perjamuan malam pesta kawin anak domba. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, kita lihat arah dari pelayanan ini. Arah dari pelayanan ini. Di bukit Sion ini, saudara-saudaraku, dalam Wahyu pasal 14 kita membaca di sini suatu rakitan, suatu pembentukan tubuh, mulai dari bangsa Israel. Nanti ayat 6 dan ayat yang ke-7, ayat 6 dan ayat yang ke-7, di situ segala bangsa dan bahasa disebutkan. Kemudian dalam Wahyu pasal, dalam ayat yang ke-13 disebut orang mati. Kemudian mengenai tuaian-tuaian yang semua nanti akan diterangkan. Jadi kita melihat di sini Wahyu 14 ini bahagian-bahagian dari tubuh Kristus. Bahagian-bahagian dari tubuh Kristus. Ini Wahyu 14. Tetapi Wahyu 19 itu muara dari air bah ini. Muara dari air bah ini adalah suatu himpunan besar. Kalau saya gambarkan, saudara-saudaraku, alur pembentukan ini dari atas bukit Sion, ia mengalir sampai bermuara di lautan besar, himpunan besar manusia. Ini sudah bagaikan lautan. Jadi saudara-saudaraku, pengikutan kepada Tuhan ini, saya mau pelan-pelan ini bicara. Pengikutan kita kepada Tuhan harus berkelanjutan. Jangan berhenti di tengah jalan. Seperti arus sungai itu tidak bisa berhenti. Sebelum sampai di laut, sungai itu tidak akan berhenti. Air yang mengalir itu tidak akan berhenti. Apalagi kalau air bah. Apalagi kalau itu merupakan air bah. Dia tidak akan berhenti. Segala rintangan akan ditabrak. Segala apa saja yang membendung akan dihancurkan. Supaya arus itu terus berjalan
baru dia akan berhenti kalau berada di laut. Himpunan banyak air. Himpunan banyak orang-orang yang ditebus. Saudara-saudara. Jadi ini pengikutan kita kepada Tuhan. Ada halangan. Tetapi jangan berhenti karena halangan. Ada berkat. Tapi jangan berhenti karena sudah diberkati merasa puas. Di situ bukan akhir dari pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau hati kita meluap bagaikan air bah. Saudara-saudaraku. Mengikut Tuhan ini kita punya hati meluap bagaikan air bah. Dan tidak bisa berhenti. Sebelum mencapai muaranya. Himpunan banyak orang. Suara himpunan orang banyak. Bagaikan lautan yang besar. Yang nanti hanya satu kata yang diucapkan. Haleluya. Mulainya dari sini. Saudara-saudaraku. Pengikutan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dalam hari Selasa waktu kita puasa. Saya berbicara tentang peringatan Tuhan kepada kita sekalian. Mengingatkan tentang istri Lut. Sebab Tuhan perintahkan berjalan terus. Pergi lari ke gunung. Itulah Yerusalem baru. Jangan berhenti di padang. Jangan berhenti di tengah-tengah padang di lembah Yordan itu. Jangan menoleh ke belakang. Segera lari. Ini air bah. Ini larinya air bah. Coba kita membaca itu di dalam Kejadian 19. Supaya saudara melihat itu larinya air bah. Larinya air bah, saudara-saudaraku, dia tidak pelan-pelan. Larinya air bah itu hebat sekali. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 19. Nah, itu larinya air bah. Coba kita baca. Ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Ya, terima kasih. Ini pengikutan kita nanti. Ini pengikutan kita nanti. Pengikutan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini pengikutan yang menggerakkan hati Tuhan. Yang mempunyai suatu gelombang yang sampai menyentuh hatinya Tuhan. Jadi bukan pengikutan yang alon-alon, tapi lari. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, aku berlari bukan tanpa tujuan. Dan tinjuku bukan memakhluk angin, punya sasaran. Saudara-saudaraku, waktu sudah sangat dekat, sudah sangat singkat. Sementara kondisi kita masih terlalu jauh dari sempurna. Kalau kita pelan-pelan aja alon-alon asal kelakon. Ya ketinggalan saudara-saudaraku. Kalau kita mau ikut Tuhan alon-alon asal kelakon. Dulu kita bilang hanya orang Solo. Sekarang enggak, orang Solo malah sudah lari-lari sekarang. Malah kita yang ya. Enggak bisa saudaraku. Kalau kita mau alon-alon begitu, kita ketinggalan waktu. Waktu tinggal sangat sedikit. Baru saya bicara, baru kita dengar ini pada hari Minggu. Saya ulangi hari Selasa waktu Beatstone. Kita sudah lihat sekarang bagaimana waktu itu. Pada hari Minggu, pada hari Selasa, masa kita pikirkan bahwa hari ini kita tidak bisa kebaktian. Nyatanya rintangan cukup besar. Telepon berapa banyak saya terima hari ini. Mereka sudah berusaha, ada yang sudah sampai di sekitar kita ini. Tidak bisa nyampe di Lemaputro, sudah di sekitar kita. Meninggalkan rumah dari jauh, tidak bisa masuk. Siapa yang bisa tahu bahwa hari ini rintangan besar? Saudara-saudaraku, waktu sudah sangat singkat. Itu sebabnya setiap waktu yang ada betapa kecil pun, sedetik pun kita harus sudah gunakan. Tidak bisa pelan-pelan. Sebab
pengikutan kita kepada Tuhan menjelang masuk ke Gunung Sion, di mana masuk ke gunung yang tinggi lagi besar, itulah Yerusalem baru. Itu harus cepat antara Gunung Sion dengan gunung yang besar, di mana Yerusalem baru akan ada. Itu cepat sekali, saudara-saudara. Cepat sekali. Dan Tuhan katakan itu mungkin sekejap mata. Begitu dekat. Jadi memang tidak ada waktu untuk kita lengah. Sejak dulu, saudara-saudaraku, saya mendengar anjuran dari hamba-hamba Tuhan. Kalau merasa apa-apa, jangan tunda seperti saudara-saudaraku, seperti apa saja. Jangan kita tahan, tapi cepat kita lakukan. Sebab waktu kedatangan Tuhan, Tuhan katakan, kasihan orang hamil. Kasihan kalau itu terjadi pada pelarianmu itu pada waktu musim dingin. Apa artinya orang hamil? Tuhan sudah datang tetapi belum melahirkan sesuatu yang nyata. Masih dikandung di dalam hati. Nanti mau jadi pendeta, nanti mau kerja buat Tuhan, nanti mau bertobat, nanti mau dibaptiskan. Itu kandungan yang baik, tetapi tidak pernah segera dilahirkan. Hanya dikandung. Tuhan sudah keburu datang, kandungan itu belum lahir. Masih baru ingin, masih baru cita-cita. Baru cita-cita mau ikut Tuhan, baru cita-cita mau jadi hamba Tuhan, baru mau cita-cita jadi menjadi imam-imam baru. Hanya cita-cita, hanya kandungan. Apalagi Tuhan katakan, jangan terjadi musim dingin. Di saat kasih Allah, di saat kasih manusia kepada Tuhan merosot, tidak akan ada suatu gerakan cepat kalau kasih ini nanti sudah dingin. Tidak mungkin akan terjadi suatu banjir yang keras. Lari cepat seperti istri Lot itu. Larilah, selamatkan nyawamu. Kalau sudah musim dingin, air sudah membeku. Jangankan mengalir. Jangankan mengalir cepat, bergeser pun tidak bisa, sudah beku. Padahal syaratnya cepat. Jangan bilang nanti kalau sudah tahun ini lewat, nanti kalau sudah ini, nanti terlambat sudah. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, berbuat apa sekarang ini, lakukan. Lari cepat. Itu air bah. Air bah tidak pakai tunggu, tidak. Air bah itu tidak pakai tunggu. Dan dia tidak pusing dengan apapun menjadi rintangan. Itu air bah. Cepat. Apalagi? Baca terus. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Ya. Janganlah menoleh ke belakang. Ini, jangan menoleh ke belakang. Apa saudara pernah lihat air mengalir itu kembali ke hulu? Enggak pernah. Begitu sekali mengalir, tetap mengalir, tidak pernah kembali ke belakang. Itu pengikutan kepada Tuhan. Seperti air yang mengalir, tidak kembali ke belakang, tidak menoleh ke belakang. Sekali jalan, tetap jalan sampai pada tujuan akhir, yaitu di lautan besar, masuk pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Begitu mengikut Tuhan ini. Seperti air bah yang tidak bisa dihalangi, saudara. Yang tidak bisa surut kembali, mundur, tidak bisa. Air bah itu tidak pernah mundur. Air bah itu terus jalan. Begitu Tuhan perintahkan kepada istri Lut, kepada Lut dan keluarganya seluruhnya. Tapi istrinya melawan aturan ini, saudara-saudara. Baca terus. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Ya, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Terus larilah ke pegunungan, ya, supaya engkau jangan mati lenyap. Tujuan akhir. Ini tujuan akhir. Pegunungan Wahyu 21, pegunungan yang tinggi lagi besar, itu Yerusalem baru. Itu tempat terakhir dari pengikutan kita kepada Tuhan.
saudara-saudaraku, sampai ke Yerusalem baru, ke dalam suasana pesta, perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Haleluya. Itu pengikutan kepada Tuhan. Jangan berhenti. Sebelum ada komando berhenti, jangan berhenti. Air itu sebelum dia sampai ke muaranya, belum sampai di lautan, dia tidak berhenti mengalir, terus mengalir. Itulah gambaran pengikutan kita kepada Tuhan. Seperti air bah, saudara-saudaraku, sangat perlu kita perhatikan itu. Melayani Tuhan juga begitu. Jangan berhenti karena halangan. Nomor satu. Ada yang berhenti karena halangan. Tidak lanjut karena halangan. Kenapa? Soal gereja. Ini yang saya selalu terima hari-hari ini banyak. Soal kontrak rumah habis. Soal izin gereja tidak dapat. Soal dihalangi. Diprotes. Ada yang diprotes oleh masyarakat. Ada yang pemerintah yang protes. Saya nggak tahu bisa jadi demikian, saudara-saudaraku. Jangan berhenti sebelum sampai. Ada yang lain lagi, berhenti karena merasa sudah puas, jemaat sudah banyak, tidak mengalir lagi. Jemaat sudah banyak, dia pikir itulah muara, sudah cukup puas. Gereja sudah ada. Sudah puas sampai di situ. Uang sudah banyak, berkat sudah banyak, puas. Tidak ada gerakan lagi untuk maju. Itu bukan akhir dari pelayanan. Waktu saya di Manado, saudaraku, saya di Sulawesi Utara. Waktu usia saya waktu itu 9 tahun lalu, 53 tahun. Saya merasa agak capek, saudara-saudaraku, sebab mulai usia 50 rasa capek mulai ada, tapi tidak seberapa. Tapi sudah mudahan kemudian pikiran ini, ya kita bangun gereja waktu itu. Saya pikir kalau sudah selesai gereja, saya tidak usah ribut-ribut lagi, tinggal menggembalakan sidang jemaat. Sangat mengasihi saya sebagai gembalanya, sangat kami nyatu betul seperti keluarga. Dan memang keluarga Allah. Jadi rasanya wah sudah selesai bangunan gereja, jemaat sudah ada dan mereka menyenangi saya sebagai gembala. Saya pikir ya sudah sampai di situ, tidak usah mikir-mikir kemana-mana lagi. Di hari tua sudah kita senang-senang di situ aja. Tapi baru saja selesai tahbisan gereja yang satunya, Tuhan pindahkan saya harus keluar ke tempat yang kita belum punya gereja, saudara saya. Dan di sana suatu perjuangan yang cukup berat, cepat, 10 bulan dalam godokan, saudara-saudara. Jadi memang tidak boleh begitu, bukan begitu pengikutan kepada Tuhan. Jangan puas karena berkat nomor 1. Jangan berhenti putus asa karena percobaan. Itu bukan wah saya punya pengikutan kepada Tuhan, sudah diberkati toko, diberkati pangkat naik dan sebagainya, sudah puas. Bukan itu ukuran, bukan itu muara dari sungai. Sampai di himpunan begitu banyak orang, Wahyu 19, itu tempat terakhir untuk suara kita di situ menggemuruh lagi bagaikan desau air bah. Nah ini pengikutan pada Tuhan. Ini ciri pengikutan kita kepada Tuhan. Seperti air bah. Istri Lut juga menerima perintah semacam ini. Tapi istri Lut tidak melakukan itu. Dia berhenti, tidak seperti air bah. Kita dengar dia menjadi tiang garam. Air yang beku. Tidak mengalir. Tidak mengalir. Dia menjadi beku, menjadi tiang garam, kering. Garam kalau di Madura, saudara, garam kalau di Madura itu air laut yang kering, itu jadi garam. Kehidupan yang kering, saudara-saudaraku,
Tidak bisa mengikut Tuhan. Kalau kita kering, ibadah kering, orang lain dalam urapan, dalam penyembahan hancur hati, tetap kering. Ini tidak bisa. Tidak bisa jadi pengikut Tuhan untuk sampai di Gunung Sion, apalagi ke Yerusalem baru. Tidak bisa. Kering, beku, tidak bisa mengalir. Sekalipun dia berada di atas gunung, tetapi kalau dia sudah beku, dia tidak bisa mengalir. Sekalipun kita sudah di kedudukan yang tinggi, dalam suasana berkat, tetapi kalau kasih kita menjadi dingin, menjadi beku, tidak bisa ikut Tuhan. Tidak bisa. Sebab tidak memenuhi syarat. Suatu aliran yang cepat, itu berarti suatu tingkat pencairannya, tingkat likuidasinya harus tinggi sekali. Baru bisa. Kental sedikit tidak bisa. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita perhatikan pengikutan kita kepada Tuhan ini. Pengikutan kita kepada Tuhan jangan dingin karena percobaan. Kita mau ke negeri Belanda, situasi kayak gini. Ini hari beberapa telepon masuk. Bagaimana Om? Saya jawabannya satu aja. Saya sampai saat ini hati saya sangat tenang. Tidak terpengaruh situasi. Kecuali Tuhan katakan jangan pergi, ya saya tidak pergi. Tapi sampai hari ini hati saya sangat tenang. Sangat tenang. Sebab saya tahu perginya kami ini bukan maunya sendiri. Kalau maunya saya sebelum terjadi apa-apa semacam ini, baru dalam situasi kurs uang rupiah merosot terlalu dalam jatuhnya, saya bilang tidak bisa ini. Saya coba hubungi Om Toteis, dia tidak ada tanggapan yang mengatakan tidak usah datang. Dia cuma bilang, saya tahu, saya lihat di TV, saya dengar beritanya, tapi kami mengharapkan kalian datang. Jadi tidak ada. Kemudian saya coba lagi menghadap Tuhan, berdoa. Nggak puas berdoa, berpuasa. Nggak puas berpuasa sendiri, saya ajak sidang jemaat, mari kita puasa. Memang situasi kita ini kayak gini ini. Mari kita berpuasa. Waktu berpuasa di tempat saya duduk ini, Tuhan bicara, kamu minta supaya tugasmu itu tidak dikerjakan. Masih ada tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu pasca persekutuan yang belum pernah diadakan. Waktu itu saya langsung ambil kalender, lihat, membuat rencana bersama Tuhan. Dan nyatanya pasca persekutuan terjadi. Sekarang sesudah pasca persekutuan tugas ini, kalau Tuhan masih tetap percayakan tugas ini akan dilaksanakan, dan Tuhan akan menyertai kita sekalian. Tuhan akan tetap seperti Lut, tangan Lut ini dipegang oleh Tuhan, dan jalan sendiri. Kita dipegang oleh Tuhan. Nanti jangan takut, jangan-jangan sudah tidak bisa kembali lagi nanti. Perginya aja belum sudah mikirkan kembalinya. Mikirkan perginya dululah. Pergi aja belum sudah mikirkan kembalinya. Saya pernah menasihati seorang hamba Tuhan. Mau pergi ongkosnya sedikit. Jadi jemaat kasih ini ongkos uang beli tiket naik pesawat. Tapi tiket itu, uang itu hanya cukup sekali jalan. Jadi hamba Tuhan ini, dia ketua umum juga dari salah satu gereja. Dia bilang sama saya, bagaimana Bro, coba tolong, saya punya uang yang cuma sekian. Jemaat kasih untuk naik pesawat. Saya pikir-pikir, uang ini dibagi 2 aja, pergi pulang dengan kapal. Kenapa Bro? Iya, saya takut nanti tidak bisa pulang. Saya tanya sama dia, Bro, dipanggil oleh Tuhan melayani di mana? Di sana atau di sini? Dia bilang di sini. Lah kalau melayani di sini, Bro yakin dipanggil Tuhan melayani? Ke sana itu untuk tugas, nanti Tuhan kembalikan.
hatinya jadi bangun, lihat, lakukan itu. Dia beli tiket pesawat, sampai di sana dia mengerjakan pelayanan, tugas dari Tuhan. Sesudah itu dia pulang juga naik pesawat. Sampai di tempatnya, di tempat kami, dia lapor, bro, betul saya dikembalikan Tuhan juga naik pesawat. Nah itu kan gitu. Kita dipakai di Surabaya, nggak mungkin ditahan di Nederland, nggak mungkin. Kalau di Nederland saya kadaluarsa, nggak dipakai, bahasanya aja saya nggak tahu. Saya ke sana itu untuk tugas sementara. Saya dipakai oleh Tuhan sampai hari ini, saya masih tahu saya masih dipakai oleh Tuhan di tempat ini. Saya akan dikembalikan oleh Tuhan. Saya hanya mohon bantuan doa dari sidang jemaat. Kecuali jemaat berdoa, Tuhan kasih pulang lagi orang ini, terlalu lama kalau khotbah. Iya, lain lagi kalau soal itu. Tapi Tuhan tolong kita ya. Tidak usah takut, saudara-saudara yang mau ikut, tidak usah takut. Tidak usah takut. Coba lihat di sini, saudaraku. Bunyi yang kedua dari orang mengikut Tuhan ini. Mari, saya tidak mau membuat-buat, saudaraku, tanpa dasar. Tapi kita baca aja Alkitab, kemudian mengertilah bahasa Alkitab ini. Susahnya kita kalau baca Alkitab tidak tahu ngerti bahasa Alkitab. Ayat yang kedua, bagikan desau air bah dan bagikan deru guruh yang dasar. Deru guruh yang dasar. Apa saudara bisa meniru bagaimana itu deru guruh? Bisa? Rasanya nggak bisa. Sekuat-kuatnya saudara berteriak, masih belum seperti deru guruh. Saudara tembakan suatu pelor yang besar pun masih belum sebesar suara guruh yang dahsyat. Jadi saudara-saudaraku, pengikutan kita kepada Tuhan ini mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa diatasi oleh suara apapun juga. Saudara-saudaraku, kalau guru yang dahsyat ini, sudah guru yang biasa aja kita sudah ngeri dengar, apalagi guru yang dahsyat seperti bunyi deru guru yang dahsyat. Deru sudah hebat, guru lebih hebat lagi, dahsyat. Coba sudah lihat bunyi ini, deru ini sudah bunyi keras, guru itu sudah lebih keras lagi, dahsyat lebih keras lagi. Coba sudah lihat hebatnya suara ini. Seperti deru guru yang dahsyat. Untuk apa? Untuk mengalahkan semua bunyi-bunyi yang lain yang mengerikan. Itulah kekuatan iman kita, saudara-saudaraku. Yang kalau kita mengikut Tuhan dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mempunyai suatu kekuatan yang dahsyat. 1 Petrus di sana Tuhan tunjukkan bagaimana kekuatan kita itu, saudara, dalam mengikut Tuhan ini. Coba baca 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, terima kasih. Ini kekuatan. Ini kekuatan dahsyat ini, saya. Kalau mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mulai dengan ini. Ini kekuatan dahsyat yang tidak bisa dikalahkan. Yaitu merendahkan diri. Orang yang rendah hati dapat melakukan segala pekerjaan. Ini baru kekuatan satu ini, saudara. Orang yang taat dan dengar-dengaran rendah hati itu kuatnya luar biasa. Tidak bisa dikalahkan. Dalam Matius pasal 11 disebutkan di situ beban yang berat jadi ringan kok. Orang yang rendah hati, beban yang berat jadi ringan. Sesuatu yang tidak enak jadi enak. Itu orang rendah hati. Coba baru satu itu kekuatan mengikut Tuhan ini sudah luar biasa.
Sudah luar biasa saudaraku. Tidak ada orang bisa mengalahkan orang rendah hati. Nggak bisa. Sebab Tuhan yang membela dia. Saudaraku. Coba baca ayat sebelumnya, ayat 5. Ayat 5. Tidak bisa dikalahkan. Orang rendah hati tidak bisa dikalahkan. Orang yang taat dengar-dengar itu tidak bisa dikalahkan. Orang sombong itu yang dikalahkan. Baca ayat 5. Demikian jugalah kamu orang-orang muda. Iya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Iya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan dirimu seorang pada yang lain. Dalam mengikut Tuhan ini kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa terkalahkan kalau kita saling merendahkan diri. Bagaimana bisa merendahkan diri? Kalau kita mau berusaha bagaimana menang pada yang lain, kita kalah. Tapi bagaimana kita merendahkan diri, kita menang. Terus? Sebab ya, Allah menentang orang yang Allah congkak. mengalahkan orang congkak. Allah mengalahkan orang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa yang bisa mengalahkan orang semacam ini? Ini kekuatan yang tidak dimengerti oleh manusia. Yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia yang kotor ini. Tetapi itu satu kekuatan dasar. Bagaikan deru guru yang dasar. Baca terus. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya, ini saudaraku halangan ini kekhawatiran. Kekhawatiran. Kalau kita merasa diri tidak mampu, saudara, kita merendahkan diri, saudara-saudaraku. Segala sesuatu yang kita khawatirkan itu disingkirkan oleh Tuhan. Ini kekuatan. Baca terus ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini deru guru. Saudaraku, suara yang paling dahsyat yang di dunia ini sebesar singa mengaum. Penderitaan seperti singa mengaum. Kemiskinan seperti singa mengaum. Kebuasan seperti singa mengaum. Tapi coba saudara bandingkan singa yang mengaum dengan guntur deru guru yang dahsyat. Lebih besar mana? Lebih besar mana? Coba. Singa yang mengaum. Taruh berapa ekor singa mengaum. Dengan satu guntur guru yang menderu. Yang dahsyat. Lebih keras yang mana? Singa atau lebih besar? Lebih guru. Segala yang menakutkan itu dibanding dengan kuasa Allah di dalam iman bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Suara musuh yang menakutkan itu dibanding dengan pengaruh kuasa iman di dalam kita, saudaraku, tidak terbanding, sedikit pun tidak terbanding. Saudara-saudaraku. Sebab itu jangan bekerja dengan akal pikiran ini sendiri. Dengan kekhawatiran. Kalau dengan kekhawatiran kita sudah kalah duluan. Kalau mau ikut dengan khawatir sudah gugur duluan. Tidak bisa. Sebab pengikutan kita kepada Tuhan bukan dengan kekhawatiran. Pengikutan kita kepada Tuhan harus dengan iman. Sebab iman itu merupakan suatu kuasa guru, deru guru yang dahsyat, yang menutup segala suara apapun juga. Kalau guru itu sudah berbunyi, kalau deru guru itu sudah berbunyi, apalagi deru guru yang dahsyat, segala bunyi yang lain tidak ada lagi. Saudara-saudaraku. Jadi ini pengikutan kita kepada Tuhan. Hebat, dahsyat saudara-saudaraku. Apa yang harus ditakutkan? Apa yang harus kita takutkan kalau kita mengikut Tuhan? Apa yang harus dikhawatirkan? Sehebat-hebatnya, seberat-beratnya yang kita khawatirkan itu, sebenarnya suara itu hanya seperti singa yang mengaum. Yang dibanding dengan deru guru yang dahsyat itu bukan apa-apa.
Tapi di sini dikatakan itu iman yang dibukakan. Begitu hebat saudara-saudaraku. Saya tidak mau menjebak saudara-saudara, tidak. Tapi saya harus beritakan ini, saudara-saudara. Harus didengarkan. Dan kita ini diutus oleh Tuhan untuk memperdengarkan suatu suara yang mengaum. Lebih dari suara yang mengaum, tapi guntur deru guru yang dahsyat untuk menutup deru, untuk menutup aumnya singa yang sudah saat ini mengaum-ngaum di mana-mana, membuat banyak anak-anak ketakutan. Rekan-rekanku hamba Tuhan, sidang jemaat menunggu saudara. Bagaimana saudara menyampaikan firman, bagaimana kita menyampaikan firman dalam menunjukkan teladan iman ini. Kalau kita sendiri goyah saudaraku, jemaat kasihan. Jemaat kasihan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita diutus oleh Tuhan untuk mencapai suatu sasaran, bagaikan desau air bah. Sebelum sampai pada tujuan, desau air bah ini akan terus mengumandang. Sebelum sasaran yang Tuhan berikan kita capai, Tuhan menuntut dari kita untuk terus bersuara, menggemuruh bagaikan desau air bah.